Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan ketika berbuka puasa alhamdulillah sudah kita dapatkan. Tinggal kebahagiaan yang kedua, yaitu nanti pada hari kiamat bertemu kepada Allah kita dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita semua bahagia di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal alladzi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wal dhahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai'. Lahul hamdu awwalan wa akhiran wa dhahiran wa batinah wa bihil mu'tasim anil ahwa'il mardiyah wal bid'ahil mudillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, kemudian insyaallah salat tarawih yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, apakah salat tarawih, membaca Al-Quran, atau puasa di siang hari yang kita awali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah sumber kebahagiaan bagi kaum muslimin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimin farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan ketika berbuka puasa alhamdulillah sudah kita dapatkan. Tinggal kebahagiaan yang kedua, yaitu nanti pada hari kiamat bertemu kepada Allah kita dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita semua bahagia di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Materi ceramah di bulan Ramadan hampir rata-rata sama, yaitu motivasi seputar ibadah di bulan Ramadan. Dan ini terus kita ulang-ulang, tujuannya supaya termotivasi untuk semangat beribadah di bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan ini sangat terbatas. Waktunya kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat. Waktunya sangat terbatas. Kita sekarang ini sudah masuk puasa yang ke-7 atau bagi yang puasa ke-8 yang lebih dahulu. Ini sangat cepat berlalu. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang-orang yang rugi. Dan memang kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita perlu maksimal di bulan Ramadan. Alasannya apa kita perlu maksimal di bulan Ramadan? Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Kenapa kita perlu maksimal di bulan Ramadan? Alasan yang pertama adalah karena nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Alasan yang kedua karena dosa-dosa kita kepada Allah yang begitu banyak. Kita ulangi, ada dua alasan kenapa kita perlu semangat dan maksimal beribadah di bulan Ramadan. Karena nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita dan dosa-dosa kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam zikir pagi dan petang yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar ada sebuah lafaz yaitu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui betapa banyak nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku mengakui betapa banyak dosa-dosaku kepadamu. Kita semua mengakui nikmat Allah yang banyak kepada kita, dan kita juga mengakui betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah kita perlu maksimal. Nikmat Allah kepada kita begitu banyak di bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama, nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kita harus sadari, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Harus kita sadari bertemu dengan bulan Ramadan itu sebuah anugerah, itu sebuah kenikmatan. Betapa banyak orang yang berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dengan qadar Allah tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kubur, mereka bisa berharap kembali ke dunia untuk beramal, dan apalagi bertemu dengan bulan Ramadan. Nikmat yang kedua, kita dikasih ilmu oleh Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang bertemu di bulan Ramadan, tapi tidak dikasih ilmu oleh Allah. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, sehingga masuk bulan Ramadan, mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang puasa, sholat tarawih tidak ikut, tidak baca Al-Quran, karena tidak punya ilmu, jahil. Mereka tidak dikasih ilmu oleh Allah. Tapi kita alhamdulillah dikasih ilmu. Dengan ilmu itu kita puasa, dengan ilmu itu kita ikut salat tarawih, dengan ilmu itu kita semangat membaca Al-Quran, dengan ilmu itu kita bersedekah, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebabnya kita memiliki ilmu. Nikmat yang ketiga, kita dikasih kekuatan, dikasih kemampuan untuk beribadah. Betapa banyak kaum muslimin yang bertemu bulan Ramadan, mereka juga punya ilmu. Mereka tahu keistimewaan bulan Ramadan, mereka tahu keistimewaan puasa, mereka tahu keistimewaan sholat tarawih, mereka tahu keistimewaan membaca Al-Quran, tapi fisiknya tidak mendukung, fisiknya tidak mampu untuk melakukan itu semua. Mereka terbaling lemah di rumah sakit, mereka untuk mengangkat kepala tidak mampu, mengangkat tangan tidak mampu, mengangkat mata pun mungkin ada yang tidak mampu. Namun kita mendapatkan tiga-tiganya, bertemu bulan Ramadan, kemudian kita punya ilmu, dan kita juga punya kemampuan. Sangat disayangkan, sudah dikasih tiga nikmat ini, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Alasan yang kedua, karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kita mengakui dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dan dosa-dosa itulah yang menghalangi seseorang masuk surga dan menyebabkan orang masuk neraka. Kita ulangi. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan orang terhalang masuk surga dan menyebabkan dia masuk neraka. Nabi Adam alaihi salam, beliau sudah menginjak surga. Beliau sudah tidur di tempat tidur surga. Beliau sudah makan buah-buahan makanan di surga. Beliau sudah menikmati surga di dalam surga, hidup di dalam surga. Tapi dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu dosa. Hanya gara-gara satu dosa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bagaimana kita yang dosanya masih banyak? Bagaimana dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa masuk surga? Tidak akan mungkin kecuali kalau sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dosa-dosa itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Bahkan sebelum masuk neraka, sebelum hari akhir, kita sudah disiksa di alam kubur gara-gara dosa-dosa tersebut. Disebutkan bahwasanya Utsman ibn Affan, kalau beliau berziarah kubur, itu beliau selalu menangis. Bahkan saking banyaknya air matanya yang beliau kucurkan membasahi jenggot beliau. Maka ditanya oleh mantan budak beliau, namanya Hani Maula Utsman ibn Affan, "Ya Utsman, tadkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadza?" Wahai Utsman, engkau ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Engkau justru menangis ketika berada di kuburan.
Kata Utsman bin Affan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilul akhirah." Sesungguhnya kuburan itu pintu pertama kita memasuki alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Seandainya di kuburan kita sudah selamat, insya Allah perjalanan selanjutnya jauh lebih mudah dan nikmatnya jauh lebih banyak. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Tapi seandainya di kuburan saja kita sudah disiksa, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih sulit dan siksaannya jauh lebih pedih. Inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan selalu menangis ketika berada di kuburan. Dan itu semua yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur, apakah di padang mahsyar atau nanti di hari kiamat di neraka, ini semua disebabkan karena dosa-dosa. Dan kita sekarang di hadapan kita ada kesempatan yang luar biasa memasuki bulan Ramadan, kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa ini semua. Kita perlu membersihkan dosa-dosa ini, karena itulah yang menyebabkan kita dimasukkan ke neraka. Maka kesempatan sekarang ini untuk membersihkan dosa-dosa. Kata Rasulullah, "Ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ambil kesempatan ini. Dan orang-orang yang menginginkan untuk berhenti dari keburukan, inilah kesempatannya bulan Ramadan untuk berhenti dari keburukan. Dan tiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Bagi Allah itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu berlaku tiap malam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.